Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk anak-anakku, hari ini kita akan memulai pertemuan pertama atau pembelajaran pertama. Nah, untuk pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang bab 1, yaitu adalah sistem gerak. Sistem gerak nanti terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sistem gerak pada makhluk hidup, dan yang kedua adalah pada benda mati. Untuk pertemuan pertama, saya akan membahas tentang sistem gerak pada makhluk hidup, khususnya adalah sistem gerak pada manusia. Ya, untuk materi pertama kita akan bahas tentang yang namanya sistem gerak. Nah, dalam sistem gerak di sini ada dua sub. Yang pertama, kita akan membahas tentang yang namanya rangka pada manusia atau tulang. Yang kedua, ada yang namanya otot. Oke, yang pertama tulang. Pokok pembahasan kita hari ini adalah sistem gerak pada manusia. Nah, gerak pada manusia dilandasi oleh yang namanya tulang. Tulang merupakan alat gerak pasif, artinya tulang itu tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Kumpulan dari beberapa tulang akan membentuk sebuah rangka atau akan menyusun sebuah rangka. Kemudian sistem rangka ini akan menyusun kerangka tubuh. Rangka berfungsi untuk memberi bentuk tubuh, melindungi organ dalam tubuh, menegakkan tubuh, tempat melekatnya otot, dan tempat menyimpan mineral. Nah, di sini sistem gerak pada manusia tadi dipengaruhi oleh rangka atau dibentuk oleh rangka. Fungsi rangka yang pertama di sini adalah memberi bentuk dan ukuran tubuh. Yang kedua adalah membentuk persendian yang berfungsi untuk gerakan. Yang ketiga adalah tempat melekatnya otot atau tempat pelekatan otot. Selanjutnya adalah bekerja sebagai pengungkit. Selanjutnya adalah sebagai penyokong berat badan. Selanjutnya melindungi organ-organ seperti otak, sumsum tulang belakang, jantung, dan paru-paru. Terakhir adalah tempat pembentukan sel-sel darah dan sel-sel imunitas atau sumsum tulang. Selanjutnya ada penyimpan kalsium. Oke, nah rangka manusia terdiri dari dua bagian. Yang pertama rangka aksial, yang kedua rangka apendikular. Rangka aksial itu adalah seperti ini. Ada tulang tengkorak atau tulang pada bagian kepala. Yang kedua ada yang namanya tulang belakang pada bagian belakang. Yang ketiga ada namanya tulang dada. Yang keempat ada yang namanya tulang rusuk. Nah, yang kedua pada rangka manusia ada yang namanya tulang apendikular. Tulang apendikular atau tulang gerak. Tulang gerak itu ada dua. Yang pertama ada tulang gerak anggota gerak atas. Yang kedua ada yang namanya tulang anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak atas itu adalah tangan atau lengan. Yang kedua ada tulang anggota gerak bawah, yaitu kaki. Selanjutnya adalah rangka tubuh manusia. Nah, ini adalah struktur lengkap dari rangka tubuh manusia. Di sini ada bagian depan atau tampak depan. Yang kedua ada tampak belakangnya, dari tulang kepala sampai tulang kaki. Kita akan bahas semuanya. Tulang itu dibagi berdasarkan bentuk. Yang pertama tulang pipa, berbentuk seperti pipa. Yang kedua ada tulang pendek. Yang ketiga ada tulang pipih. Dan keempat ada tulang tidak beraturan. Yang kedua, tulang itu dibagi berdasarkan jenis tulang. Yang pertama itu adalah tulang rawan. Tulang rawan disebut juga tulang kartilago. Yang kedua ada yang namanya tulang sejati atau bahasa lainnya adalah tulang keras. Tulang keras atau tulang sejati disebut juga yang namanya osteon. Tulang sejati disebut osteon atau tulang keras. Selanjutnya kita lihat bagian-bagian tulang. Yang pertama ada tulang tengkorak atau tulang pada bagian kepala. Nah, di sini ada yang namanya tulang ubun-ubun.
Di sini ada yang namanya tulang ubun-ubun. Yang kedua, di bagian bawahnya atau bagian belakang ada yang namanya tulang kepala belakang. Selanjutnya ada yang namanya tulang pelipis. Terus tulang pipi. Nah, di sini di rahang bagian bawah ada yang namanya tulang rahang bawah. Di atas gigi ada yang namanya tulang rahang atas. Di atasnya ada yang namanya tulang hidung. Di bagian mata terdapat tulang air mata. Di samping dekat telinga disebut nanti adalah tulang baji. Dan di jidat, bahasa kitanya di jidat, atau namanya tulang dahi. Ini bagian-bagian dari tulang tengkorak. Selanjutnya ada tulang belakang pada manusia. Tulang belakang manusia terdiri atas tulang atlas, bagian paling atas dekat leher. Yang kedua ada yang namanya 7 ruas tulang leher. Jadi tulang leher itu terdiri dari 7 ruas. Di bawahnya ada tulang punggung yang terdiri dari 12 ruas. Di bawahnya lagi ada tulang pinggang yang terdiri dari 5 ruas. Selanjutnya ada tulang kelangkang dan tulang ekor. Tulang kelangkang dan tulang ekor ini ya. Ini tampak depannya, tulang kelangkang di atas dan tulang ekor. Tulang kelangkang dan tulang ekor. Selanjutnya ada yang namanya tulang dada dan tulang rusuk pada manusia. Tulang dada terdiri dari 2 bagian. Yang pertama ada kepala tulang dada di sini. Yang kedua ada yang namanya badan tulang dada di bawahnya, bagian sini. Dan paling bawah disebutnya adalah tulang taju pedang karena berbentuk seperti pedang atau runcing ya. Nah, pada tulang rusuk terdiri dari tulang rusuk sejati yang terdiri dari 7 ruas tulang rusuk sejati atau 7 pasang tulang rusuk sejati. Yang kedua ada 3 pasang tulang rusuk palsu. Jadi tulang rusuk palsu ada 3. Yang kedua ada 2 pasang tulang rusuk melayang. Jadi tulang rusuk melayang terdapat 2. Selanjutnya tulang bahu. Tulang bahu itu terdiri dari 2. Yang pertama ada tulang selangka. Yang kedua ada yang namanya tulang belikat. Nah, di sini tampak depan tulang belikat agak tidak terlihat. Nah, pada saat tampak belakang tulang belikat terlihat seperti ini. Jadi tulang belikat itu lebih tampak pada belakang. Nah, ini adalah tulang bahu pada manusia. Selanjutnya tulang anggota gerak atas atau tulang lengan. Tulang lengan terdiri dari tulang lengan atas. Di bawahnya ada tulang pengupil. Tulang pengupil ini akan sejajar dengan ibu jari atau jempol. Di sampingnya ada yang namanya tulang hasta. Tulang hasta ini akan sejajar dengan jari kelingking atau tulang jari kelingking. Nah, nanti di bawahnya ada yang namanya tulang pergelangan tangan. Di bagian pergelangan tangan selanjutnya ada yang namanya tulang telapak tangan, dan jelas ada yang namanya tulang jari tangan. Nah, itu adalah tulang anggota gerak atas. Gimana bagian tulang anggota gerak bawah atau kaki? Yang pertama ada yang namanya tulang paha. Di bawahnya ada yang namanya tulang tempurung lutut atau bahasa kitanya adalah dengkul. Di bawahnya nanti yang bagian depan ada yang namanya tulang kering. Di bagian belakang terdapat namanya tulang betis. Di bagian bawahnya nanti terdapat tulang pergelangan kaki. Lalu ada tulang telapak kaki dan tulang jari kaki. Itu adalah tulang anggota gerak bawah atau bagian kaki. Nah, di sini ada tulang kemaluan atau tulang selangkangan. Yang pertama terdapat tulang usus. Di sini tempat melekatnya usus, disebut tulang usus.
Selanjutnya ada tulang duduk, bagian bawah, tempat duduk, tempat kita duduk, atau tulang untuk mempertahankan duduk kita. Selanjutnya ada acetabulum. Selanjutnya ada tulang kemaluan. Nah, ini adalah tulang selangkangan atau tulang kemaluan. Selanjutnya ada bentuk tulang. Tadi kita sudah bahas bentuk-bentuk tulang. Yang pertama di sini adalah tulang pipa. Tulang pipa berbentuk tabung. Pada umumnya tulang pipa berongga. Nah, ini ya tulang pipa. Dia berbentuk seperti tabung. Biasanya berongga. Yang kedua ada yang namanya tulang pipih. Tulang pipih ya. Tulang pipih berbentuk pipih ya, atau tipis dan berongga. Nanti tulang pipih contohnya adalah tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Yang ketiga ada yang namanya tulang pendek. Tulang pendek berbentuk silindris. Tulang pendek biasanya ditemukan pada pergelangan kaki dan pergelangan tangan. Dan terakhir ada yang namanya tulang tidak beraturan, bentuknya tidak beraturan. Nah, biasanya ditemukan di wajah dan tulang belakang. Itu adalah bentuk pada tulang manusia atau bentuk tulang pada manusia. Nah, bagian-bagian tulang pipa. Bagian-bagian tulang pipa terdiri dari 3. Sini ada 4, sebenarnya intinya ada 3. Yang pertama disebutnya adalah epifise. Epifise adalah ujung. Nanti ada yang ujung atas sama ujung bawah. Ujung bawah ini disebutnya epifise. Yang kedua disebutnya adalah metafise, atau bahasa lainnya adalah cakra epifise atau antara epifise dan diafise. Dia perantara antara epifise dan diafise. Selanjutnya ada yang disebut namanya diafise atau bagian tengah. Nah, epifise membesar tersusun atas tulang spons dan berfungsi sebagai penghubung dengan tulang lain. Sedangkan diafise merupakan tulang kompak dan di dalamnya terdapat rongga sumsum tulang. Contoh tulang pipa itu adalah tulang paha, tulang lengan, tulang betis, tulang kering, tulang hasta, dan tulang pengupil. Banyak ya. Oke, selanjutnya adalah jenis tulang. Jenis tulang terdiri dari 2. Yang pertama ada yang namanya tulang sejati atau tulang kompak. Tulang kompak merupakan tulang dengan matriks yang sangat padat atau sangat rapat. Misalkan lapisan luar tulang pipa. Yang kedua ada yang namanya tulang rawan atau tulang spons. Dia memiliki matriks berongga, misalkan tulang pipih dan tulang pendek. Bahasa lain dari tulang rawan adalah kartilago. Nah, tulang rawan itu merupakan rangka penyangga terhadap embrio manusia. Nah, nanti tulang rawan itu terdiri atas anyaman-anyaman serat yang memiliki sel-sel tulang rawan atau kondrosit yang menghasilkan matriks kondrin. Matriks tulang rawan tersusun dari serat kolagen dan kompleks protein karbohidrat yang disebut kondroitin. Nah, nanti di situ contoh dari tulang rawan hyalin. Nanti tulang rawan ada 3 jenis. Yang pertama ada tulang rawan hyalin, tulang rawan elastis, dan tulang rawan fibrosa. Selanjutnya ada sendi. Apa itu sendi? Sendi itu adalah hubungan antar tulang atau biasa disebut dengan artikulasi atau persendian. Selanjutnya komponen penunjang sendi.
Pembentukan sendi biasanya dimulai dari tulang rawan di daerah sendi. Tulang rawan membesar dan kemudian ujungnya dibungkus oleh jaringan kuat, jaringan ikat, yang disebut adalah tulang rawan persendian. Setelah itu, kedua ujung tulang rawan membentuk sel-sel tulang ke arah dalam. Kedua ujung tulang dan tulang rawan persendian dilapisi oleh selaput sendi atau membran sinovial. Kita lihat nanti bagiannya yang dilihat dan menghasilkan cairan sinovial. Kita lihat ya. Di sini ada penunjangnya, tadi ada ligamen, kapsul sendi, cairan sinovial dan tulang rawan. Nah, tipe persendian di sini ada dua. Yang pertama disebutnya adalah diartosis atau sendi gerak. Merupakan sendi yang tidak dihubungkan oleh jaringan ikat sehingga tulang dapat digerakkan secara bebas. Yang kedua, ada yang namanya sinartosis atau sendi mati. Merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan dengan serabut jaringan ikat sehingga tidak dapat digerakkan. Nah, diartosis itu dibagi menjadi 5. Yang pertama disebutnya adalah sendi peluru. Sendi peluru merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Jadi sendi peluru itu geraknya ke segala arah. Contohnya ada di gelang bahu dan tulang lengan atas. Yang kedua ada yang namanya sendi putar. Sendi putar, ujung tulang yang satu mengitari ujung tulang yang lain sehingga memungkinkan gerakan memutar. Jadi sendi putar gerakannya memutar. Yang ketiga sebutnya adalah sendi pelana. Sendi pelana, kedua ujung tulang membentuk sendi sehingga pelana dan berporos sehingga mirip gerakan orang seperti menunggang kuda. Contohnya ada di telapak tangan dan ruas jari tangan. Selanjutnya ada sendi engsel. Sendi engsel yang merupakan sendi yang salah satu tulangnya hanya dapat digerakkan ke satu arah. Nah, sendi engsel ini mirip seperti engsel pintu yang hanya digunakan atau hanya bergerak ke satu arah. Contohnya ada di lutut, siku, dan ruas antar jari. Dan terakhir ada sendi luncur. Nah, di sinartosis biasanya terdapat pada tulang tengkorak atau tulang kepala. Biasanya disebut juga dengan sendi mati. Terdiri dari 2, sinkondrosis. Selanjutnya ada sinfibrosis. Nah, di sini bagian-bagian persendian. Bisa dilihat bagian-bagian persendian terdiri dari periosteum. Terus di bawahnya ada tulang yang berbentuk persendian. Selanjutnya ada membran sinovial. Lalu ada ligamen. Lalu ada tulang saluran Havers. Dan terakhir ada tulang rawan hialin. Ini adalah bagian-bagian dari persendian. Nah, di sini adalah contoh dari persendian sinartosis pada tulang tengkorak. Nah, di sini ada persendian diartosis. Diartosis nanti ada 5 contohnya. Yang pertama ada sendi peluru. Sendi peluru itu tadi terdapat pada gelang bahu dan tulang lengan atas. Di sini ada gelang bahu dan tulang lengan atas. Yang kedua, sendi putar. Sendi putar itu contohnya terdapat di antara lengan atas dan lengan pada bagian bawahnya. Atau di situ adalah hasta dan pengupil. Di bawahnya nanti terdapat sendi pelana. Sendi pelana itu di antara tulang telapak tangan dan ruas jari tangan. Di sini ya, tulang telapak tangan dan jari tangan, atau di situ telapak tangan, ya tulang telapak tangan.
Selanjutnya ada yang namanya sendi engsel. Sendi engsel itu terdapat pada lutut, siku, dan ruas antar jari. Di sini pada lutut. Dan terakhir adalah sendi luncur. Sendi luncur itu terdapat pada tulang telapak kaki. Selanjutnya adalah otot. Otot disebut juga alat gerak aktif karena otot dapat berkontraksi. Nanti otot itu memiliki 3 ciri. Yang pertama ada kontraktibilitas yang merupakan kemampuan otot untuk memendek dari ukuran semula. Jadi otot itu bisa memendek. Yang kedua disebutnya adalah ekstensibilitas. Ekstensibilitas yang merupakan kemampuan otot untuk memanjang dari ukuran semula. Yang ketiga disebutnya adalah elastisitas yang merupakan kemampuan otot untuk kembali ke ukuran semula. Jadi otot itu bisa memanjang, bisa memendek, dan kembali ke ukuran semula. Nah, jenis otot terdiri dari 3. Yang pertama disebutnya adalah otot lurik atau otot rangka. Otot lurik atau otot rangka memiliki garis gelap dan terang, sehingga disebut juga dengan otot serang. Disebut juga otot seran lintang. Garis gelap dan garis terang disebut aktin dan miosin. Aktin dan miosin yang merupakan komponen penggerak otot. Yang kedua ada yang namanya otot polos. Otot polos berinti satu, berbentuk seperti gelendong dengan kedua ujung meruncing. Jadi ujung-ujungnya biasanya berbentuknya meruncing seperti ini. Ujung-ujungnya berbentuknya runcing, oke. Bekerja secara tidak sadar atau disebutnya adalah otonom. Jadi bergerak atau bekerja tidak dengan kesadaran kita. Dia bekerja secara lambat dan tidak cepat lelah. Biasanya otot polos ini terdapat pada organ pencernaan, kelamin, ekskresi, dan pembuluh darah. Yang ketiga ada yang namanya otot jantung. Otot jantung ciri khasnya adalah berinti banyak di tengah, terletak di jantung, berbentuk serabut lurik bercabang, dan bekerja secara otonom atau tidak sadar. Jelas letaknya di jantung. Sini ada gerak antagonis pada otot. Antagonis merupakan kerja dua otot yang berlawanan, yaitu apabila satu otot berkontraksi, otot yang lain adalah berelaksasi. Misalkan ketika kita mengangkat beban, nanti terdapat dua otot. Yang di depan disebut namanya otot bisep. Di belakang disebutnya adalah otot tricep. Ketika kita mengangkat beban, maka otot bisep ini akan berkontraksi. Maka ciri khasnya adalah biasanya otot bagian depan dia akan membesar. Sedangkan otot tricep atau otot bagian belakang akan relaksasi. Sebaliknya, ketika tangan kita mulai diluruskan, otot tricep yang akan berkontraksi. Namun, otot bisep dia akan relaksasi. Nah, gangguan dari sistem gerak pada manusia. Sini ada gangguan pada sistem gerak manusia. Di sini ada banyak ya. Kalian bisa lihat. Di sini ada contohnya. Yang pertama ada fraktura. Fraktura itu adalah patah tulang. Yang kedua ada yang namanya rakitis. Rakitis itu adalah penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D dan kalsium, sehingga pembentukan tulang tidak sempurna. Gejalanya biasanya kakinya bengkok seperti huruf O dan X.
Yang ketiga, tulang osteoporosis. Osteoporosis adalah kondisi saat tulang menjadi rapuh karena berkurangnya jumlah kalsium dan mineral dalam tulang. Biasanya terjadi pada orang yang sudah lanjut usia. Dan di sini ada contoh tulang yang mengalami osteoporosis dan tulang normal. Jelas berbeda. Kalau tulang osteoporosis, kalsiumnya berkurang. Tulang normal, dia masih padat atau masih banyak kalsiumnya. Selanjutnya adalah skoliosis. Skoliosis adalah kondisi tulang belakang bagian punggung membengkok ke kiri atau ke kanan. Penyebabnya adalah kebiasaan posisi duduk yang salah, struktur tulang belakang yang abnormal atau tidak normal, kaki tidak sama panjang, dan kelumpuhan otot. Selanjutnya adalah kifosis. Kifosis kondisinya adalah tulang belakang bagian punggung membengkok ke belakang. Hal ini dapat terjadi apabila kita sering duduk di kursi dengan meja yang terlalu rendah. Biasanya. Yang ketiga atau selanjutnya disebutnya adalah lordosis. Lordosis kondisi pada saat tulang belakang bagian punggung membengkok ke depan atau membungkuk. Keadaan ini dapat disebabkan oleh penyakit tuberkulosis pada tulang dan osteomalacia. Osteomalacia itu adalah tulang tidak keras karena kurang kalsium pada saat pembentukan tulang. Ya, mungkin pertemuan hari ini sampai sini. Nanti apabila ada yang ditanyakan atau didiskusikan, silakan menghubungi saya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.